Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Mantri Luka. Mantri Luka kembali untuk memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Dan kali ini setelah saya lihat di kolom komentar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh sobat Mantri Luka yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom komentar tapi belum saya respon dikarenakan ada kesibukan ya setelah Idul Fitri kemarin. Dan jangan kecewa, jangan khawatir. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaannya langsung di sesi tanya perawat luka. Sudah lama saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan Sobat Mantri Luka langsung di konten. Jadi kali ini saya akan menjawabnya di sesi tanya perawat luka. Memang banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, permasalahan mengenai perawatan luka. Jadi langsung saja saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Yaitu pertanyaan dari @saitenam ya. Kak, untuk salep bagus yang Burnazin Plus atau Ialuset Plus. Saya ada luka post operasi CA, udah 2 bulan perawatan, tapi epidermis lama muncul karena masih sering berdarah dan mengeluarkan cairan. Menurut kakak, mana yang lebih efektif? Pakai salep Burnazin Plus plus alginat biasa atau salep Burnazin plus alginat extra silver atau Burnazin plus alginat silver? Oke, ini mengenai luka post operasi CA dan menanyakan mengenai terapi ya ataupun dressing yang harus digunakan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ya tentang luka CA. Di mana memang secara perawatan luka CA ini membutuhkan ekstra perhatian, terutama dalam permasalahan pendarahan dan juga nyeri dan juga bau. Oke, yang menjadi permasalahan di sini, epidermis belum muncul dikarenakan sering terjadi pendarahan. Nah, yang perlu harus diketahui memang secara pertumbuhan jaringan agak lama apabila luka tadi luka CA ataupun luka cancer. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengenai dressing yang harus dipakai, ya ternyata sudah menggunakan modern dressing. Baik, saran saya apabila Sobat Mantri Luka yang mempunyai luka CA dan harus memakai alginat, kalau ingin memakai Burnazin Plus, silakan gunakan alginat yang biasa. Oke, tapi apabila ingin menggunakan alginat plus silver ataupun AG extra, nah ini silakan pakai single use. Jadi sudah ada antimikroba dan juga sudah ada anti pendarahan. Jadi tidak usah menggunakan salep lagi. Nah, untuk lebih baiknya memang ini tergantung kondisi pasien. Ya, apabila untuk mengejar epidermis memang membutuhkan hyaluronic acid untuk menumbuhkan epitel. Hanya saja ini kondisinya ingat luka cancer. Nah, ini yang perlu saya ketahui stadiumnya stadium berapa ya dan juga apakah sekarang masih menjalankan kemoterapi atau luka cancer tadi hanya mengambil ataupun biopsi ya untuk mengetahui apakah luka tadi memang benar-benar cancer atau bukan. Nah, itu juga nanti mempengaruhi terhadap proses penyembuhan pada lukanya. Oke. Apabila ingin lebih jelas boleh hubungi saya melalui nomor WhatsApp. Itu dia jawaban saya mengenai pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, dok punya aku di ujung kaki tapi habis operasi infeksi. Tapi yang di jari bawahnya udah hilang dagingnya sampai kelihatan tulangnya. Gimana dok solusinya? Ini dari @udin Penyok. Oke, nah di ujung kaki terjadi infeksi dan juga
sampai kelihatan tulangnya ataupun bone expose. Nah, ini memang membutuhkan perawatan-perawatan yang ekstra ya, tidak bisa kalau hanya dirawat sendiri karena ini sudah sampai bone expose ataupun tulangnya sudah kelihatan dan dibutuhkan beberapa tindakan yang memang harus perlu debridement ataupun mechanical debridement. Saran saya silakan panggil perawat untuk merawat lukanya, tapi kalau memang terpaksa untuk merawat lukanya sendiri, ya silakan sediakan gunting dan juga pinset untuk mengambil jaringan-jaringan yang jelek termasuk tulangnya tadi. Saya rasa hal itu sangat sulit ya kalau memang belum berpengalaman, dan mudahnya sebenarnya apabila ingin melunakkan jaringannya silahkan gunakan salep seperti metcofazin yang reguler ya, ataupun menggunakan hidrogel untuk melunakkan jaringan tadi sehingga nanti mudah sekali untuk kita ambil dalam prosesnya. Karena metcofazin yang reguler fungsinya untuk melunakkan jaringan ataupun hidrogel itu juga bisa untuk melunakkan jaringan. Setelah lunak nanti akan mudah sekali kita ambil dan harapannya jaringan-jaringan yang rusak kita angkat dan digantikan jaringan kulit yang baru. Seperti itu. Oke, itu dia jawaban saya mengenai pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, ini masalah operasi abses. Oke, Pak mau tanya, saya habis operasi abses di kaki. Luka agak besar dan lebar. Sekarang sudah tinggal nunggu kering dan udah menutup hampir setengahnya. Itu baiknya apakah tetap harus ditutup perban atau dibuka ya kalau pas malam? Soalnya kayak lama gak selesai-selesai dan kalau perban dibuka sangat lengket sekali nempel di lukanya. Oke. Menutup luka merupakan suatu hal yang wajib ya. Sudah banyak saya jelaskan di beberapa video saya mengenai luka terbuka dan tertutup, apa baik dan buruknya. Oke, sudah ada beberapa video sudah saya jelaskan semuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah lukanya hampir setengah menutup ya. Dan apakah itu harus ditutup kalau malam? Ya, itu tetap harus ditutup selama proses perawatan. Sekarang nanti dibuka lagi, itu selama menunggu dibuka atau diganti perban tetap ditutup. Oke. Nah, permasalahannya di sini adalah seringkali terjadi lengket ya saat pergantian. Nah, ini biasanya berhubungannya dengan penggunaan salep dan penggunaan perban ataupun dressing. Ya, silakan gunakan salep-salep yang mengandung zinc cream ataupun oil base ya, banyak sekali seperti bioplacenton kalau di apotik, metcofazin ataupun menggunakan hidrogel. Dan juga dressingnya pilihlah dressing yang anti lengket. Contohnya yaitu Melolin, ada lagi yaitu Dermavic Pad dan juga foam dressing. Nanti bisa diaplikasikan dengan baik dan silakan nanti dilihat apakah masih terjadi perlengketan atau tidak. Oke. Nah, memang luka abses ini saya juga pernah merawat luka abses yang awalnya lukanya nampak kecil, ternyata setelah kita rawat membesar. Nah, ini adalah efek yang wajar. Karena apa? Karena prosesnya adalah kita harus buang dulu jaringan matinya, lalu kita tumbuhkan jaringan yang baru. Dan itu memang membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Oke? Nah, silakan nanti bisa diaplikasikan dari apa yang saya sampaikan di jawaban pertanyaan yang nomor 3 ini. Oke? Next, selanjutnya saya harus menjawab beberapa pertanyaan nih ya.